Persib Bandung kembali mengaum membanggakan Indonesia di Asia. Klub asal Kota Kembang ini berhasil mengalahkan raksasa Malaysia Selangor di Liga Champions 2. Bojan Hodak pun semakin menunjukkan kematangan taktiknya setelah di awal musim sempat belum menemukan chemistry. Regenerasi lini serang Maung Bandung juga berjalan baik dengan hadirnya bomber tajam. Cetak gol cuma merangkum kebangkitan Persib Bandung setelah regenerasi melepas bintang tua sebagai berikut. Kembalinya ritme permainan Persib Bandung. Persib Bandung mengalami kesialan di awal musim kompetisi Super League dengan hasil nihil. Skuad Maung Bandung menelan 3 kekalahan hingga pekan ke-7. Salah satu kekalahan yang diderita bahkan melawan klub promosi yakni Persijap Jepara. Maung Bandung pun langsung menjadi sasaran ejekan netizen pasca kekalahan ini. Sebelumnya para penggemar sempat mengejek Persijap sebagai cemilan Liga 1. Bojan Hodak pun marah besar dengan permainan anak asuhnya yang dianggap buruk. Pelatih berkepala pelontos ini mengatakan gol yang diciptakan Persijap berawal dari kesalahan bodoh. Gol kedua itu sangat bodoh. Setelah kami menyamakan kedudukan, sudah tidak ada alasan lagi bagaimana gol kedua yang bodoh itu bisa terjadi, ungkap Hodak dengan nada berapi-api. Hodak menambahkan saat ini fokus Persib adalah meminimalisir kesalahan yang terjadi. Pelatih Kroasia ini menargetkan Maung Bandung menyapu bersih kemenangan di setiap laga. Sayangnya target Hodak gak sesuai dengan realita yang terjadi. Sang pelatih kembali mengamuk dan memarahi anak asuhnya yang gak bermain baik di laga kontra Persita Tangerang. Hasilnya Maung Bandung harus pulang dengan tangan hampa dari tempat laga digelar di Iwayan Dipta. Kami kembali kehilangan kesempatan di laga ini. Seharusnya kami bisa unggul dengan baik, kata Hodak. Namun sebelum kekalahan ini, Persib Bandung sebenarnya sudah menemukan kembali ritme permainan. Buktinya Maung Bandung berhasil menang atas Persebaya Surabaya dan juga Arema FC. Momentum ini semakin terlihat dengan kemenangan besar 3 menghadapi PSBS Biak. Persib saat ini kembali ke papan atas klasemen yakni peringkat 6 dengan mengoleksi 13 poin. Peran sentral Tom Haye. Kemenangan demi kemenangan yang diraih Persib Bandung merupakan andil besar dari Tom Haye. Pemain tim nasional Indonesia ini menjadi sosok kunci pengatur ritme permainan Maung Bandung. Salah satu permainan ciamik Haye adalah saat menghajar PSBS Biak. Di pertandingan ini, sang pemain hampir mencetak gol cantik lewat sepakan jarak jauhnya dari luar kotak penalti. Sayangnya sepakan ini membentur mister gawang dan gagal berbuah gol. Statistik mencatat Haye menjadi pemain kedua Maung Bandung yang mendapatkan rating tertinggi yakni 8,5. Bobotoh takjub bukan main dengan performa impresif Haye bersama Persib. Bahkan saking OP-nya, publik sepak bola Indonesia meminta Haye untuk segera di-banned dari Liga Indonesia. Sebagai informasi, ini hanyalah kalimat satir mengingat kualitas Haye yang terlalu bagus. Tom Haye seharusnya di-banned dari Liga Indonesia. Visinya dan ketenangannya di atas rata-rata, tulis netizen. Seolah setuju dengan perkataan netizen, Bojan Hodak juga takjub dengan kualitas yang dimiliki Haye. Sang pelatih bahkan berani menyebut kualitas Haye setara dengan 7 pemain asing Liga 1. Tom Haye bagus untuk Liga, pemain lainnya bisa menempatkan mereka untuk lebih bagus. Saya merasa beruntung bisa kedatangan Haye di Persib, kualitasnya tak perlu diragukan lagi, ungkap Hodak. Hodak meminta pemain lokal agar segera meningkatkan level permainan. Pemain lokal harus bisa meningkatkan level yang terbaik sekarang atau tidak, itu wajib, kata Hodak. Paket bundling celana pendek olahraga, kamu bisa dapetin 4 piece mulai dari 28 ribuan saja. Cek linknya di bawah ini. Matangnya taktik Bojan Hodak. Bobotoh nggak boleh melupakan Bojan Hodak yang menjadi sosok paling berjasa membangkitkan Persib Bandung. Sentuhan magis sang pelatih semakin cerdas karena mampu membaca gaya permainan lawan. Kecerdikan taktik Hodak bisa terlihat saat menghajar PSBS Biak.
Pasukan Cendrawasih dibuat nggak berdaya karena berhasil mengunci permainan selama 90 menit. Hasilnya ruang gerak PSBS Biak menjadi lebih sempit dan kesulitan mengembangkan permainan. Skuad Badai Pasifik bahkan hanya bisa menguasai bola sebanyak 38% saja. Bojan Hodak meminta kemenangan besar atas PSBS Biak nggak dirayakan secara berlebihan. Hodak menyebut para pemain harus fokus menghadapi Selangor di Liga Champions Asia II. Di grup ini semua bisa saling mengalahkan. Dilihat tahun lalu saat bermain di Liga, Anda memiliki waktu dan memiliki ruang. Sedangkan di sini mereka nggak memberi Anda ruang dan waktu. Ketenangan Hodak lagi-lagi membawa Persib mampu mengatasi perlawanan Selangor. Klub asal Malaysia ini pulang dengan tangan hampa usai takluk dengan 2 gol tanpa balas. Kemenangan ini sekaligus membawa dampak positif untuk persepak bolaan Indonesia. Sebab warga Malaysia tak bisa lagi mengejek klub Indonesia yang mulai meningkat. Sebelumnya fans Selangor sombong bukan main setelah mampu menaklukkan Persija 0-1 di tahun lalu. Sepanjang pertandingan Persib tampil dominan dengan melepaskan 19 tembakan. Berbanding terbalik dengan Selangor yang hanya bisa melepaskan 7 tembakan saja. Andrew Jung diganjar nilai terbaik yakni 7,6 dari flash score berkat torehan 1 golnya. Kemenangan ini sekaligus membawa Persib merangsek ke tangga pertama grup G dengan memperoleh 7 poin. Regenerasi lini serang yang efektif. Meningkatnya performa Persib Bandung musim ini nggak lepas dari agresifnya lini serang. Lagi-lagi keputusan sangat tepat karena Bojan Hodak melepas striker yang dianggap sudah habis. Sebut saja David da Silva yang dilepas ke Malut United secara gratis. Hodak bahkan berani melepas Tyrone Del Pino Ramos yang di musim lalu menyabet penghargaan pemain terbaik Liga 1. Hodak kemudian mengganti nama-nama ini dengan memasukkan William, Andrew Jung hingga Sadil Ramdhani. Hasilnya regenerasi ini perlahan mampu menunjukkan kualitasnya bagi Pangeran Biru. Pertama ada William yang telah mencetak 7 gol di semua kompetisi. Berginho yang didatangkan dari Borneo FC juga sedikit demi sedikit mampu menggantikan peran Tyrone. Gelandang Brazil ini mencatatkan 1 assist meskipun sering turun dari bangku cadangan. Mental para penyerang juga meningkat drastis karena telah mencetak 7 gol dari 3 pertandingan. Bangkitnya Persib menjadi ajang pembuktian setelah sebelumnya dicap badut Asia. Maung Bandung hanya bisa menempati juru kunci di fase grup Liga Champions Asia II di musim lalu. Apabila performa ini konsisten, bukan gak mungkin Persib mengulang era kejayaan Persipura di Asia. Sebelumnya ada Persija yang di tahun 2018 lalu mampu lolos ke semifinal. Hodak masih belum memikirkan target di Asia. Sebaliknya, pelatih 54 tahun ini mengatakan Persib masih membutuhkan waktu untuk mengasah chemistry agar bisa lebih kuat. Dapatkan kaos polo super kece berbahan katun yang sangat nyaman digunakan. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan bangkitnya Persib Bandung setelah regenerasi melepas bintang tua. Bagaimana pendapatmu? Akankah Pangeran Biru mampu kembali juara Liga Indonesia dan membuat kejutan di kancah Asia? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.